Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, kami mau menanyakan tentang ini masalah keputihan untuk ibu-ibu. Itu sering sekali dalam sehari-hari kadang mohon maaf ini keputihan, celananya basah. Lah itu kalau untuk sholat bagaimana hukumnya? Apakah harus dibersihkan atau gimana? Baik. Keputihan yang jelas nomor satu jawabannya. Keputihan bukan air mani. Jadi dengan keputihan Anda tidak harus mandi besar, karena keputihan bukan air mani. Baik. Yang kedua, keputihan najis atau tidak? Ya, ini pertanyaan. Yang kedua, najis atau tidak? Nanti ada yang ketiga supaya tidak lupa. Ada tiganya biar ditagih nanti. Kadang-kadang saya ngomong asik nanti tak tutup. Yang kedua adalah keputihan najis atau tidak. Nah, sekarang mohon maaf di majelis mulia. Digambarkan mohon maaf. Wilayahnya perempuan dibagi tiga. Mohon maaf ini majelis mulia. Wilayah perempuan dibagi tiga. Ada wilayah yang pertama, wilayah terdepan adalah wilayah yang mohon maaf terbuka di saat dia jongkok, atau mohon maaf yang kalau seorang wanita beristinja yang bisa dijangkau oleh perut jemari. Jadi kalau perut jemari begini dimasukkan ke wilayah tersebut, itu tentu ada bebasahannya wilayah tersebut. Wilayah tersebut bebasahan ini mutlak suci. Jadi kalau seorang wanita mohon maaf asal dengan perut jemari dimasukkan ke wilayahnya, kok ada basah atau tisu, itu suci. Dan itu luar. Dan ini tidak membatalkan wudhu. Adapun wilayah yang kedua adalah mohon maaf, wilayah sedalam yang seandainya itu wilayah yang bisa dijangkau oleh kemaluan suaminya seandainya lagi digauli, mohon maaf, sepanjang masuk ke dalam wilayah itu dikira-kira sepanjang wilayah bisa dijangkau oleh mohon maaf oleh suami, kemaluan suami, maka wilayah ini juga ada mata air, ada bebasahannya juga. Yang ketiga adalah dibalik ini semuanya. Yang dibalik lebih dalam ini mutlak najis dan kalau keluar membatalkannya. Adapun yang di tengah-tengah ini khilaf di antara para ulama, sebagian mengatakan najis, sebagian mengatakan tidak. Kami pilih tidak najis. Biar enak, tidak najis. Selesai. Kemudian kita pernah tanya, keputihan itu datangnya dari mana? Rupanya dokter pun juga khilaf di antara para dokter. Nah, atau barangkali dokter. Ada dokter mengatakan, Buya, bisa jadi dari sini. Itu mungkin karena mohon maaf kotor, makanya wanita itu sudahlah ikuti petunjuk Allah. Kalau Rasulullah kalau ingin mensucikan wilayah tersebut cukup dengan ini. Jangan sampai Anda kena was-was pakai sabun dimasukkan ke dalam, sabunnya nyangkut di dalam nggak disentuh lagi, ketinggalan jadi bakteri. Kemudian makannya yang benar juga, jangan semua makanan dimakan, itu bisa jadi keputihan. Ya? Lah, sebagian mengatakan bahwa keputihan itu adalah karena di situ ada semacam jamur atau kotoran atau apa, sehingga akan memunculkan keputihan. Kalau benar ini dalam keadaan sehat, orangnya sehat, cuman wilayah tersebut agak kotor, maka itu sering mengeluarkan cairan. Dan cairan ini maka karena dari tengah, maka hukumnya tidak najis. Cuman jika dibarengi dengan kondisi fisik yang tidak baik, kadang keputihan dari dalam. Jika ada dugaan keputihan dari dalam, maka itu najis. Jelas ya? Rata-rata kalau ibu normal sehat, keputihan itu dari wilayah tengah, karena itu ada bebasahannya juga. Wilayah tengah tadi itu ada bebasahannya, maka itu tidak najis. Jelas ya? Makanya ibu-ibu kalau punya keputihan, kalau ibu orang sehat normal ya tidak najis. Kalau sholat dicuci ya tidak, nggak dicuci nggak apa-apa, cuman Anda jorok. Jasa, karena itu di wilayah suci, tapi jelas membatalkan selagi dari dalam. Nah, ini dihubungkan dengan masalah rutubatul farj. Ulama fikih mengatakan rutubatul farj, bebasahan yang ada di kemaluan wanita. Jadi hukumnya seperti itu. Dan jadi maka kami jelaskan, rata-rata selagi Anda orang sehat normal, rata-rata keluarnya dari wilayah tersebut, karena wilayah ini lumayan luas dan ada bebasahan yang tidak akan habis, maka disitulah tidak najis. Sehingga ini kemudahan saja. Jika ternyata ada seorang wanita menemukan keputihan, maka jelas dia harus mengambil air wudhu, tapi itu tidak najis.
ngambil air wudhu saja. Baik, tapi keluarnya membatalkan wudhu. Nah, keputihan saja terus menerus keluar. Kalau terus menerus keluar keputihan Anda dan tidak ada saat jedanya, maka Anda kasih penyumbat. Mungkin pakai, mohon maaf, pembalut itu Anda kasih sesuatu biar lebih tebal lagi, baru setelah Anda rapikan, setelah itu baru Anda melakukan wudhu setelah masuk waktu sholat. Karena dari itu membatalkan, biarpun tidak najis tapi membatalkan. Kasus yang seperti kasus orang beser kena air kencing terus. Kalau ada seorang laki-laki kencing terus atau wanita istihadah, dia ngerembes terus dan dia wajib sholat. Kalaupun berwudhu keluar batal lagi, maka disumbat. Sumbat artinya beri sesuatu yang meringankan untuk keluarnya, sehingga sesuatu mungkin ya tadi pembalut, kemudian mohon maaf pakai celana dalam dipertebal pembalutnya, akhirnya semakin ketat di situ, lalu mengambil air wudhu. Dan ada dua syarat yang harus diperhatikan. Yang pertama, mengambil air wudhu setelah masuk waktu sholat. Yang kedua, harus bergegas melakukan sholat. Yang ketiga, sholat wajib satu wudhu, satu sholat wajib. Tapi untuk sholat sunat sebanyak-banyaknya. Seperti itu insya Allah. Dan tolong ini penting juga, karena memang ada sebagian wanita, ada ini yang parah lagi, menganggap keputihan itu adalah mani. Sehingga setiap mau sholat dia mandi besar sampai dia setelah mukanya pucat kayak ketimun yang direndam. Karena tidak mengerti ilmunya. Ini kejadian. Sampai kenapa saya keluar mani terus? Rupanya dia dengar bahwasanya setiap keluar mani wajib mandi. Lihat putih-putih wajib mandi. Padahal itu bukan air mani. Wallahu a'lam bishawab.